Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inigo Anargia, bisa dipanggil Igo dari kelas 10A. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis hukum dan produk hukum. Oke, masalah satu, kasus Pagar Laut Tangerang. Kasus Pagar Laut Tangerang mencuat akibat pembangunan pagar di wilayah perairan yang menghalangi akses nelayan. Pihak pengembang mengklaim memiliki sifat sertifikat SHGB atau SHM, sementara Menteri ATR atau BPN menyatakan bahwa laut adalah milik negara dan tidak bisa dimiliki secara pribadi. Ini adalah pandangan pihak yang terkait. Ada pemegang sertifikat. Ia mengklaim kepemilikan sah berdasarkan dokumen resmi. Lalu ada Menteri ATR dan BPN. Ia menegaskan sertifikat tersebut tidak sah karena laut tidak dapat diklaim hak milik perorangan. Selanjutnya ada masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merasa dirugikan karena akses ke laut dibatasi. Kita lanjut ke analisis hukum. Kita lanjut yang ke pertama, lex superiori derogat legi inferiori. Penerbit SHGB dan SHM di wilayah perairan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasar 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Lalu kita lanjut ke lex specialis derogat legi generali. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau bisa disingkat dengan UUPA mengatur bahwa tanah negara tidak dapat diberikan hak milik pribadi, terutama jika berada di wilayah perairan. Penerbitan sertifikat kepemilikan di area laut melanggar ketentuan khusus ini. Lalu kita lanjut ke lex porterior derogat legi priori. Jika terdapat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan lama, maka peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama. Namun, dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya peraturan baru yang sah yang mengizinkan kepemilikan pribadi atas wilayah perairan, sehingga penerbitan sertifikat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang valid. Kesimpulan masalah pagar laut. Penerbitan sertifikat di wilayah perairan juga melanggar hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan daerah atau keputusan administratif tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan UPA. Apa itu asas lex posterior derogat legi priori? Itu adalah berarti bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama apabila terdapat pertentangan antara keduanya. Kita lanjut ke masalah 2. Kasus asas hukum lex posterior derogat legi priori. Pencabutan Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997 secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori, di mana UU yang lebih baru mengesampingkan UU yang lebih lama. Kesimpulan masalah 2. Secara keseluruhan, penting bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk selalu memperhatikan asas-asas hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam proses legislasi dan implementasi hukum, guna memastikan terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.